tidak tertutup kemungkinan para politisi yang dalam otaknya hanya kekuasaan, dia akan mempergunakan segala cara untuk mencapai kemenangan, termasuk nanti melakukan intervensi kepada Mahkamah Konstitusi dengan segala kekuatan yang ada, termasuk kekuatan penguasa yang ada di saat itu nanti, yang masih punya kekuatan. Kita berharap MK sudah bersih dari segala bentuk kekhawatiran bahwa tidak ada keadilan di MK itu nanti. Harus bersih dari semua itu sebelum pelaksanaan sengketa pilkada, sengketa pilpres, sengketa pileg dibawa ke MK itu nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan ini. Saya Bustami Narda tidak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga kita semuanya dilimpahkan rezeki yang banyak dengan yang halal, dan diberinya kita kesehatan, dan semoga para pemimpin kita di negeri ini diberi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, petunjuk untuk menyayangi kita rakyatnya dengan sebenar-benar sayang, tidak sayang pencitraan, tidak sayang pura-pura, tidak sayang dibuat-buat. Sahabat BN, kita tentu masih ingat betapa hebohnya dulu ketika pakar hukum tata negara Denny Indrayana menyampaikan kepada publik suatu putusan perkara di MK yang belum dibacakan dan yang belum diumumkan putusannya oleh MK. Heboh seheboh-hebohnya dulu. Dan kalau kita tidak keliru, itu pula lah yang menyebabkan Denny Indrayana, pakar hukum yang benar-benar berani itu, berurusan dengan pihak penegak hukum Polri. Mungkin kasusnya belum tuntas atau belum selesai sampai saat ini. Dan kalau kita tidak keliru, semenjak itu sampai saat ini, mungkin Denny Indrayana, Pak Profesor yang lurus dan jujur itu, belum kembali ke Indonesia, masih tetap di Australia, di Melbourne. Sahabat BN, kalau kita coba merenungkan dengan pikiran rakyat biasa, memang ada benarnya apa yang dilakukan oleh Denny Indrayana itu ditinjau dari kepentingan rakyat banyak. Pasalnya bagaimana? Karena sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa putusan hakim MK itu tidak boleh dibanding, tidak boleh dikasasi, tidak boleh di PK. Artinya kalau sudah putus di MK, ya putus, langsung inkrah. Bahasa awamnya itu, supaya kita semuanya mengerti. Itu bahasa awamnya. Jadi
tidak ada lagi dapat naik ke atas. Apakah banding, apakah kasasi, apakah peninjauan kembali. Kalau suatu perkara sudah diputuskan oleh MK. Bagaimana ini kalau terjadi pada sengketa pemilihan presiden, pada sengketa pemilihan gubernur, bupati, wali kota, dan sejenisnya? Jika bermain hakim ini, berpihak dia kepada suatu paslon, tidak netral dia, terjadi seperti apa yang terjadi ketika putusan MK dalam perkara nomor 90 yang melempangkan jalan Gibran, anaknya Presiden Joko Widodo, keponakannya Ketua MK Anwar Usman yang heboh baru lalu untuk Gibran maju menjadi cawapres. Bagaimana kalau itu dirasa tidak puas oleh rakyat? Kemana rakyat mengadu lagi, mencari keadilan jika permainan seperti yang terjadi pada kasus perkara nomor 90 ini yang faktanya telah dikemukakan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, MK yang memberhentikan Ketua MK Anwar Usman yang dinilai, yang ditemukan secara fakta oleh Majelis Kehormatan MK bahwa Anwar Usman berpihak, tidak netral, tidak independen. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. Bagaimana kalau itu terjadi? Yang akan korban rakyat banyak. Itu yang akan korban. Ketika misalnya tahun 2024 nanti 3 paslon ada yang merasa salah satu atau salah 2 paslon tidak puas dengan keputusan yang diambil oleh KPU karena ada dilihatnya kecurangan yang signifikan, lantas dibawa ke MK. Sesampai di MK ternyata hakimnya berpihak, ternyata putusannya cacat, ternyata orang-orang yang memutuskan perkara itu tidak independen, diintervensi oleh kekuatan-kekuatan tertentu. Apa yang bakal terjadi? Maka yang terjadi, Indonesia memiliki pemimpin yang lahir karena kecurangan. Berbahaya sekali. Karena itu, memang harus dipikirkan betul matang-matang ke depan dalam menghadapi Pilpres dan Pileg setelah Pilkada tahun 2024 ini. Harus dipikir matang-matang tentang eksistensi MK ini. Sebab ini sudah pengalaman, sudah terbukti,
Sudah fakta yang mengatakan yang diperlihatkan oleh MK-MK, yang dibuktikan oleh MK-MK, yang dimunculkan oleh MK-MK dalam putusannya yang memberhentikan Ketua MK Anwar Usman karena melakukan pelanggaran etik berat, karena dia tidak independen, karena dia berpihak, karena dia tidak netral, melanggar kesopanan di dalam memutus perkara. Selama ini yang parahnya lagi tidak ada MK-MK. Sehingga dia main sendiri saja para hakim MK ini dalam menentukan putusan perkaranya. Sahabat BN, kalau begini, perlu tampaknya para pakar hukum yang berhati jujur, para pakar hukum yang betul-betul ideal antara kata, perbuatan dengan ilmu yang dimilikinya di dalam menyikapi keberadaan Mahkamah Konstitusi ini, di dalam menghadapi pesta demokrasi, pemilihan presiden, pemilihan legislatif, dan pemilihan kepala daerah tahun 2024 mendatang. Perlu tampaknya para pakar hukum tata negara, terutama Denny Indrayana, walaupun sekarang sedang berada di negeri orang sana di Australia, tampaknya rakyat Republik Indonesia ini sekarang ini menggantungkan harapannya kepada Profesor Denny Indrayana. Kalau tidak demikian, kita khawatir rakyat tidak puas nanti dengan hasil putusan MK ini. Ketika sengketa pilpres, sengketa pileg, sengketa pilkada nanti dibawa ke MK. Kelompok-kelompok nanti yang sudah dapat angin bahwa dia ada kekuatan di MK, dengan mudah nanti dia akan mengatakan siapa yang tidak puas bawa ke MK. Siapa yang tidak percaya dengan MK? Sebab itulah hukum kita yang bisa, peradilan kita yang diberi kewenangan, yang diberi hak, yang diberi amanah untuk mengadili sengketa pilkada, sengketa pilpres, sengketa pileg ini. Berpegang dia di sana karena dia yakin apabila kasusnya, kecurangannya dibawa ke MK, dia akan menang. Sahabat BN, sekali lagi, para pakar hukum yang masih bersih hati, pikiran, otaknya, yang benar-benar ideal antara kata, perbuatan, dan ilmunya, perlu sekarang ini turun tangan membenahi MK ini. Kita tidak ingin nanti rakyat banyak yang membenahinya. Kita ingin memang ahli-ahli hukum tata negara, para pakar hukum tata negara yang membenahinya. Kita tidak ingin nanti nasib yang dialami Profesor Denny Indrayana dialami pula oleh pakar-pakar hukum yang lain, pengamat-pengamat politik dan analis-analis politik yang lain. Karena tidak tertutup kemungkinan para politisi yang dalam otaknya hanya kekuasaan, dia akan mempergunakan segala cara untuk mencapai kemenangan, termasuk nanti melakukan intervensi
kepada Mahkamah Konstitusi dengan segala kekuatan yang ada, termasuk kekuatan penguasa yang ada di saat itu nanti, yang masih punya kekuatan. Sekali lagi, kita berharap MK sudah bersih dari segala bentuk kekhawatiran bahwa tidak ada keadilan di MK itu nanti. Harus bersih dari semua itu sebelum pelaksanaan sengketa pilkada, sengketa pilpres, sengketa pileg dibawa ke MK itu nanti. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.